Saya lanjutkan untuk materinya, yaitu ke operasi bentuk akar. Operasi yang meliputi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Saya awali dari penjumlahan dan pengurangan dulu. Ketika kita punya P akar A, ya, ditambah Q akar A, nanti cara menghitungnya adalah ini harus sama-sama A, harus sama-sama bentuk akarnya harus sama, maka tinggal dijumlah P dan Q-nya. Seperti ini. Begitu juga ketika ada pengurangan, P akar A dikurangi Q akar A, ya tinggal kita hitung P dan Q-nya. Ini dengan syarat apa? Dengan syarat bentuk akarnya harus sama. Akar A ya akar A, akar 3 harus akar 3. Langsung ke contoh biar lebih gampang. Contohnya, misalkan saya punya 6 akar 3 ditambah 7 akar 2 dikurang 2 akar 3 dikurang atau ditambah akar 2. Cara mengerjakannya adalah kita hitung atau kita jumlah dan kurangkan yang sama, yaitu ini akar 3 ini kita jumlahkan dengan yang akar 3 ini, ya. Kemudian yang akar 2 ini dengan yang akar 2. Oke, langsung kita hitung. 6 akar 3 sama min 2 akar 3, jadinya 4 akar 3, ya. Ini 6 dikurang 2. Kemudian untuk 7 akar 2 ini kalau tidak terlihat artinya ada angka 1 di sini, tuh ya. Berarti 7 tambah 1 8 akar 2. Seperti ini. Oke, yang kedua. Contoh misalkan saya punya 9 akar pangkat 3 dari 6 ditambah 2 akar 3 dikurang 4 ditambah 7 akar 3. Ini juga sama, yang bisa kita hitung hanyalah yang bentuk akarnya sama, yaitu saya tandai dulu ini dan ini, yang lain tidak bisa. Jadi kalau kita hitung yang ini tetap, yaitu 9 akar pangkat 3 dari 6, ya. Kemudian ini sama ini saya tambah menjadi 2 ditambah 7 9 akar 3 masih min 4. Kenapa min 4 gak bisa dihitung? Iya, karena dia gak punya akar, tidak bisa digabung dengan yang punya akar sama yang ini, ya. Contoh ketiga, misalkan kita punya 4 akar 8, ya, ditambah 5 akar 18. Apakah ini bisa dijumlahkan? Kita lihat yang satu akar 8, yang satu akar 18 ini berbeda. Sepertinya tidak bisa dijumlah. Tapi ternyata ini bisa dijumlah dengan cara akar 8 dengan akar 18 kita sederhanakan dulu, seperti yang kita lakukan pada penyederhanaan pada pertemuan berikutnya, sebelumnya. Jadi 4 akar 8 kita tulis 4 kali akar 8 itu 4 kali 2 ditambah 5 kali akar 18 itu 9 kali 2. Kemudian ini menjadi 4 kali 2, 4 keluar jadi 2, masih akar 2 ditambah 5 kali akar 9 keluar dari akar menjadi 3, di dalam masih ada 2. Sekarang sudah terlihat 4 kali 2 8 akar 2 seperti ini, ditambah 5 kali 3 15 akar 2, sehingga hasilnya sama-sama akar 2 sudah bisa dijumlah, berarti hasilnya adalah 23 akar 2.
Selanjutkan. Berikutnya kita ke perkalian ya, yang operasi yang kedua. Kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bentuk akar. Untuk perkalian rumusnya seperti ini. P akar A dikalikan Q akar B. Caranya adalah yang P kalikan dengan Q akar A kali B. Kuncinya adalah yang di luar P ini kalikan dengan yang di luar akar menjadi PQ. Yang di dalam akar yaitu A kalikan juga yang di dalam akar yaitu akar B ya, menjadi PQ akar B. Begitu juga dengan pembagian, kalau ada P akar A dibagi Q akar B, nanti bisa digabung menjadi seperti ini. Luar dibagi luar, kemudian akar ya, A per B. Sebagai contoh, misal kita mau menghitung 3 akar 6 dikalikan dengan 2 akar 8. Kita kalikan. Carinya ya 3 dikali 2 ya. 3 kali 2 akar 6 kali 8. Ini cara panjangnya dulu. Hasilnya adalah 6 akar 48. Bisa disederhanakan, ini 48 sederhanakan dulu menjadi 16 kali 3 6, 16 keluar menjadi 4, masih akar 3. 6 kali 4 adalah 24 akar 3. Jadi setelah dikalikan ini ya, setelah dikali ternyata hasilnya kok besar dan bisa disederhanakan. Silakan disederhanakan dulu. Baik, saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Masih pada perkalian, contoh kedua. 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3 dikurang akar 2. Nah, di sini kita juga memakai sifat distributif. Karena ini satu suku dikali dua suku, kita pakai sifat distributif. Ini dikali ini dulu, lalu nah, seperti ini ya. Kita hitung sama dengan 2 akar 3 dikali akar 3, jadinya 2 kali 3. Jadi harus diingat ya, ingat-ingat. Akar A dikali akar A itu A, atau dengan kata lain akar A dikuadratkan itu A itu sendiri, itu ya, diingat-ingat. Jadi akar 3 kali akar 3 itu 3. Seperti itu. Kemudian plus kali min ini min nanti 2 akar 3 dikali akar 2, jadinya 2 akar 6. Kita hitung lagi menjadi 6 dikurang 2 akar 6. Selanjutkan contoh yang ketiga. Misalkan ada soal akar 5 ditambah akar 3 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Ya. Caranya adalah kalau namanya kuadrat itu kita buat perkalian. Kali seperti ini ya. Ini namanya kuadrat. Sama kita kalikan seperti tadi, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini, ke sana. Kita hitung dulu. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 5 kali akar 3 plus akar 15. Akar 3 kali akar 5 juga akar 15. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 5 tambah 3 8. Akar 15 tambah akar 15 adalah ditambah 2 akar 15. Jadi ini perkalian satu suku kali dua suku. Ini perkalian dua suku kali dua suku. Yang terakhir adalah perkalian sekawan.
perkalian sekawan adalah perkalian sekawan contohnya seperti ini. Misal kita punya akar 7 ditambah akar 2 dikalikan dengan akar 7 dikurang akar 2. Inilah yang disebut dengan sekawan. Ciri-cirinya adalah bilangannya sama, akar 7 akar 7, akar 2 akar 2. Hanya berbeda plus dan min, ya. Ini dinamakan perkalian sekawan. Perkalian sekawan. Cara mengalikannya adalah khusus untuk perkalian sekawan, caranya lebih mudah, yaitu cukup kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang, sudah selesai. Yaitu akar 7 kali akar 7 jadinya 7. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2, tapi plus kali min itu min, ya. Plus kali min itu min. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2. Hasilnya 5. Mari kita berlatih lagi. Misalkan kita punya 2 akar 7, 2 akar 5 saja, atau dikurang, ya. 2 akar 5 dikurang 3 akar 2. Sekawannya adalah otomatis, ya, sekawannya pasti 2 akar 5 hanya plus, jadi boleh dibalik-balik. 2 akar 5 plus 3 akar 2. Cara mengalikannya adalah seperti tadi, yang depan cukup kalikan depan saja, yang belakang kalikan belakang saja. Itu lebih cepat. Caranya seperti itu. 2 kali 2 itu 4, akar 5 kali akar 5 itu 5. Sudah. Min kali plus itu min. 3 kali 3 itu 9, akar 2 kali akar 2 itu 2. Kita hitung menjadi 20 dikurang 18. Hasil akhirnya 2. Ini adalah perkalian sekawan. Kita boleh melakukan depan kali depan, belakang kali belakang itu kalau hanya sekawan. Kalau seperti ini, ya, tidak boleh. Seperti ini, tidak boleh depan kali depan, belakang kali belakang. Harus seperti ini arahnya, ya. Ini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang 4 kali, ya. Ini 4 langkah. Yang ini hanya 2 langkah. Nah, untuk berikutnya saya mencoba menjelaskan tentang akar rangkap tak hingga. Apa sih maksudnya? Contoh soalnya yang seperti ini. Coba hitung nilai dari yang A. Akar 5, di dalam ada akar 5 lagi, ada akar 5 lagi, ada akar 5 lagi, dan seterusnya. Seperti ini, ya. Ini berlanjut terus. Hasilnya berapa gitu, kita ditanya. Cara mengerjakannya adalah kita misalkan dulu ini sebagai X. X sama dengan akar 5, kemudian akar 5, akar 5, dan seterusnya. Triknya kita kuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan, X menjadi X kuadrat. Kemudian akar kalau dikuadratkan tinggal 5, ya. Akar ini hilang, tinggal 5. Di dalamnya masih ada 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya terus. Kemudian kita masih ingat tadi akar 5 dan seterusnya ini, ya. Ini tadi sudah kita misalkan sebagai X, ya kan? Lihat ini. Sudah sebagai X. Maka yang ini boleh kita ubah menjadi X kuadrat sama dengan 5 kali X. Seperti ini. Kita bawa ke kiri menjadi X kuadrat min 5, X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Kita faktorkan, ada X bisa dikeluarkan, kemudian tinggal X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Caranya seperti ini memang. X sama dengan 5. Yang ini tidak memenuhi,
TM ya, tidak memenuhi. Jadi yang saya simpulkan akar 5 dari akar 5 dan seterusnya adalah 5. Mungkin perlu contoh sekali lagi saya bikinkan. Misalkan saya akan mencari akar 9, akar 9 dan seterusnya. Saya misalkan ya, pertama misalkan dulu sebagai X, akar 9, akar 9 dan seterusnya. Juga dikuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan 9 ya, 9, akar 9 dan seterusnya. X kuadrat sama dengan yang ini tadi juga sebagai X, maka menjadi 9X. X kuadrat dikurang 9X sama dengan 0. X min 9 sama dengan 0. Ini pemfaktoran namanya. Jadi X nya 0 atau X dikurangi 9 sama dengan 0. Caranya X sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Dipecah jadi 2 kayak gini. Ini sudah selesai. Yang ini X sama dengan 9 dipidah jadi gini. Yang ini tidak memenuhi yang 0. Jadi akar 9 dan seterusnya adalah 9. Nanti dapat disimpulkan akar A terus hasilnya langsung A itu sendiri. Itu ya. Saya lanjutkan contoh yang C, yaitu akar rangkap juga tapi berupa penjumlahan. Misalkan saya punya soal akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah terus dan seterusnya ya sampai tak hingga. Hasilnya berapa? Ya, langkahnya sama, yaitu kita misalkan sebagai X. Misal X sama dengan ini ya, akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 tambah dan seterusnya ya. Maka kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan akar ini hilang karena dikuadratkan menjadi 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah dan seterusnya. Padahal kita tahu tadi akar 12 dan seterusnya sudah kita misalkan sebagai X, maka baris yang ini boleh ditulis X kuadrat sama dengan 12 ditambah X ya. Kemudian kita faktorkan, jadi kita bawa ke kiri semua dulu, semua dipindah ke kiri. X kuadrat plus X pindah menjadi negatif X, 12 pindah menjadi min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cara memfaktorkan adalah cari bilangan yang kalau dikali jadinya min 12, kalau dikali jadinya negatif 12, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Ini ya hasilnya. Kalau dikali bisa ketemu ini, kalau dijumlah bisa ketemu min 1. Caranya adalah kita absen dulu. Caranya seperti ini. Negatif 12. Kita absen. Misal 12 itu bisa 1 kali 12. Tapi kalau dijumlah atau dikurangkan nggak bisa ke angka 1. Nggak bisa ke angka min 1 ini. Yang lain 2 sama 6, kalau dijumlah 8, kalau diselisihkan 4.
nggak bisa ke angka min 1 ini. Kita ganti lagi yaitu 3 kali 4. Nah, ini bisa ke angka min 1 dengan cara 3-nya positif, 4-nya negatif. Seperti ini. Jadi 3 dikali negatif 4 ketemunya negatif 12, 3 dikurang 4 ketemunya negatif 1. Taruh sini. X plus 3, X min 4 sama dengan 0. Kita pecah jadi 2, X plus 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Kita pindah untuk mencari nilai X. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Nah, hasil pengakaran ini nggak mungkin negatif, maka ini tidak memenuhi. Nah, inilah nilai yang memenuhi. Jadi saya simbolkan di sini. Jadi akar 12 ditambah akar 12 ditambah dan seterusnya adalah nilainya 4. Demikian materi untuk operasi bentuk akar. Silakan dipelajari, kemudian latihan soalnya dikerjakan.